Jatuh hati tidak pernah bisa memilih. Tuhan yang memilihkan. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi, dan bahagia adalah bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yuliana dari Universitas Negeri Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mereview isi buku dari Firsa Besari yang berjudul Garis Waktu. Ini gambaran bukunya. Jadi di sini saya akan mencoba mereview isi buku. Ini adalah buku pertama dari Firsa Besari yang saya baca, dan dari buku ini saya menyukai dunia literasi. Mau tahu kenapa? Dan apa menariknya dari buku ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagian cover atau sampul dari buku ini cukup menarik. Dari sampulnya yang berwarna putih dan ada kolase foto yang terdapat di depan buku ini. Lalu, pada bagian isi, menurut saya terbilang cukup klise. Bagaimana ini sebuah pemikiran dari penulis yaitu Firsa Besari yang dituangkannya melalui tulis-tulisan dalam berbentuk buku kayak ini. Firsa Besari mengungkapkan perasaannya dalam buku ini, dan saya menyebutkannya isi buku ini dalam bentuk rentetan-rentetan cerita dalam satu garis waktu, tentunya seperti judulnya, garis waktu. Dalam isi buku ini ada pertemuan, ada jatuh cinta, ada patah hati, ada tahap dalam mengikhlaskan dan melepaskan. Ada si tokoh aku dan kau. Aku ini bertemu dengan kau, lalu mereka jadian. Lalu ketika mereka jadian, muncullah beberapa konflik dan mereka menjalin hubungan jarak jauh atau LDR biasa kita sebut. Dan si tokoh kau ini berselingkuh, dan otomatis dong yang tersakiti di sini adalah sosok aku. Dan sosok aku ini melakukan sebuah perjalanan untuk menyembuhkan luka, yang mana setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menyembuhkan luka tersebut. Jadi setiap orang itu punya caranya sendiri ya teman-teman. Dan tentunya luka akan sembuh pada waktunya. Lalu menariknya dari buku ini, yang dibahas bukan tentang percintaan saja, tapi ada banyak hal menarik yang dapat kita ambil dari buku ini. Seperti bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, dan bagaimana kita untuk menjalani hidup ini dan menikmatinya sebisa mungkin. Karena hidup ini datangnya cuma satu kali. Dan bagaimana seharusnya kebencian tidak harus dibalas dengan kebencian. Kita harus mencoba mengikhlaskan seperti dalam kutipan bunga. Maka ikhlaskan saja kalau begitu, karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Dan ikhlaskan saja. Dan dalam buku ini hal menariknya lagi yaitu bagaimana seorang Firsa Besari sangat pandai dalam mengaduk-aduk atau mengolah katanya, sehingga setiap kata yang ditulis dalam buku ini nampak hidup atau bernyawa, sehingga mewakili setiap perasaan dari pembaca. Dan ada beberapa kutipan yang menurut saya bagus atau cukup menarik untuk dibaca. Saya akan membacakan beberapa kalimat dari buku Firsa Besari yang Garis Waktu. Aku
Aku ingin kembali menjadi anak kecil, di mana segalanya begitu sederhana. Rasa dan raga tak perlu saling berlawanan. Bibir dan kalbu tak perlu saling bertentang. Berkelahi karena main petak umpet, bukan karena perasaan. Yang diperebutkan adalah mobil-mobilan, bukan pacar orang. Yang dikoleksi adalah robot-robotan, bukan mantan kekasih. Bersedih karena putus benang layangan, bukan karena putus cinta. Menangis karena melukai lutut, bukan karena melukai hati. Aku tidak berkata bahwa kita bebas melakukan apapun tanpa merasa malu. Bukan itu. Aku hanya berkata bahwa jika kita merasa hal tersebut tidak bertentangan dengan hati nurani kita sendiri, kenapa harus malu? Kenapa harus terus-terusan memikirkan apa pendapat orang lain? Jadi, nyatakan perasaan, hentikan penyesalan, maafkan kesalahan, tertawakan kenangan, kejar impian. Hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap. Jadi mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dari isi buku Pirsa Bersari yang berjudul Garis Waktu ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penafsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.